Halo Sobat Baca, apa kabarmu hari ini? Ada yang berbeda dari perayaan Waisak 2023, menjelang Hari Raya Waisak yang jatuh pada tanggal 4 Juni tahun 2023. Puluhan biksu terlihat melintasi beberapa kota di Indonesia. Mereka berjalan kaki dari Thailand menuju ke Magelang, Indonesia. Tujuannya adalah ke Candi Borobudur, tempat untuk merayakan Hari Suci Waisak. Nah, ini dia 7 fakta perjalanan 32 biksu yang jalan kaki dari Thailand ke Indonesia. Satu, diikuti 32 biksu. Ketua Yayasan Pancaran Tridharma Kota Bekasi, Roni Hermawan membenarkan adanya puluhan biksu yang berjalan dari Thailand ke Candi Borobudur, Indonesia itu. 32 biksu atau Bante berjalan kaki dari Thailand, kemudian ke Malaysia, Singapura, dan ke Indonesia. Finishnya tanggal 4 Juni nanti saat perayaan Waisak di Candi Borobudur, ujarnya. Mereka melintasi beberapa negara, seperti Singapura dan Malaysia sebelum akhirnya tiba di Indonesia, pada Jumat, tanggal 12 Mei tahun 2023. 32 biksu itu terlihat melintasi Jalan Teguh Umar, Telaga Asih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dan hari ini sudah di Semarang. Mereka terlihat mengenakan jubah biksu serta sepasang sandal dan kaus kaki sebagai alas kaki. Masing-masing biksu menenteng tas yang berisi jubah pengganti, makanan ringan, dan minuman. 2. Berasal dari beberapa negara di Asia Tenggara. Puluhan biksu itu berasal dari beberapa negara di Asia Tenggara, mulai dari Thailand, Singapura, Malaysia, hingga Indonesia. Saat melintas ke beberapa negara, puluhan biksu itu akan menaiki pesawat. Salah satu biksu asal Indonesia itu bernama Wawan, warga Cirebon yang bertindak sebagai translator untuk membantu para biksu berkomunikasi. 3. Perjalanan religi. Perjalanan 32 biksu dari Thailand ke Indonesia itu dimaksudkan sebagai perjalanan religi. Mereka berjalan dari satu titik ke titik yang lain untuk membangun rasa persaudaraan dan perdamaian antar umat di dunia. Perjalanan religi ini sejatinya sudah menjadi tradisi ratusan tahun lalu, yaitu ritual tudong. Ritual tudong adalah perjalanan religi yang ditempuh dengan cara jalan kaki puluhan kilometer. Selama perjalanan, para biksu tidak tidur di penginapan, mereka bermalam di rumah-rumah ibadah. Tradisi ini hanya dilakukan oleh biksu berpengalaman. 4. Dilakukan selama 2 bulan, Ketua Tudong Internasional Weli Widadi mengatakan, perjalanan 32 biksu ke Indonesia sudah dilakukan sejak 2 bulan yang lalu. Mereka ditargetkan tiba di Candi Borobudur pada Hari Suci Waisak, tanggal 4 Juni tahun 2023. 5. Hanya makan 2 kali sehari. Meskipun melewati perjalanan yang panjang, Weli menuturkan bahwa para biksu itu tidak membawa uang. Mereka memang tidak membawa uang. Biksu itu sehari hanya makan 2 kali sampai jam 12 siang, ungkapnya. Setelah pukul 12 siang, Weli mengatakan, para biksu tidak diperbolehkan makan apapun kecuali minum susu. 6. Bantuan umat Buddha dan agama lainnya. Perjalanan 32 biksu ke Indonesia disambut baik oleh berbagai umat. Sepanjang perjalanan, kebutuhan puluhan biksu dipenuhi oleh umat Buddha dari berbagai daerah. Ada yang memberi sepasang sandal, makanan, minuman, hingga tempat tinggal dengan sukarela. Tak hanya dari umat Buddha, sambutan hangat juga datang dari umat beragama lainnya. Sebuah pondok pesantren pun menjamu 32 biksu ketika mereka tiba di Karawang. 7. Pertama kali dilakukan di Indonesia. Meskipun sudah dikenal ratusan tahun lalu, ritual tudong baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Ritual ini juga tercatat dalam Musmum Rekor Indonesia, MURI. Sebelumnya, ritual tudong sempat berhenti lantaran pandemi COVID-19 selama perjalanan. Weli mengungkapkan, tantangan terberat yang dihadapi para biksu adalah suhu ekstrim. Pasalnya, cuaca di beberapa negara mencapai 41 derajat Celcius. Tak jarang, peluh mengalir dan membasahi jubah mereka. Kendati demikian, tekad kuat dan keyakinan membuat puluhan biksu ini mampu bertahan. Sebagai antisipasi, terdapat mobil ambulans atau mobil panitia yang mengawal perjalanan mereka. Nah, itu tadi beberapa fakta tentang perjalanan biksu dari Thailand. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bertoleransi terhadap umat agama lain.
Terima kasih.